Setelah Indonesia merdeka, sejumlah pemberontakan muncul di daerah. Salah satunya adalah Republik Maluku Selatan atau RMS di Ambon yang diproklamirkan 66 tahun yang lalu. Pada 23 April 1950, J. Manuhutu didatangi orang-orang bersenjata. Mereka adalah pendukung ide bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Kresa Mukil, yang menekan kepala daerah Maluku Selatan itu agar mau mendirikan negara di Ambon. Akhirnya Manuhutu luluh dan membacakan proklamasi Republik Maluku Selatan atau RMS pada 25 April 1950. Memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamir kemerdekaan Republik Maluku Selatan, de facto de jure, yang berbentuk republik, lepas daripada segala perhubungan ketatanegaraan negara Indonesia Timur dan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Begitu awal penggalan proklamasi RMS. RMS pun resmi berdiri. Para pejabatnya langsung sadar mereka akan mendapat perlawanan dari TNI. Maka RMS pun memperkuat pasukannya. Bekas sersan tentara Hindia Belanda atau KNIL diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang RMS. Di antaranya ada Danja Samson, Thomas Nusi, Sopakua, dan lain-lain. Ratusan bekas KNIL dengan dibantu ribuan pemuda bersenjata tombak dan panah menjadi kekuatan inti militer RMS ketika itu. Dengan kekuatan seperti itu, RMS adalah pemberontakan besar yang pertama kali membuat pemerintahan Soekarno pusing 7 keliling. Pasukannya dianggap lebih tangguh dalam bertempur ketimbang TNI. Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat segera mengambil tindakan. Operasi penumpasan diserahkan kepada Kolonel Alex Evat Kawilarang, kawan Nasution waktu di Akademi Militer Kerajaan di Bandung. Alex Kawilarang merupakan Panglima Ekspedisi Tentara di Indonesia Timur. Indonesia juga merekrut ribuan bekas KNIL sebagai tentara Indonesia. Langkah itu merupakan salah satu keputusan Konferensi Meja Bundar 1949. Indonesia harus menerima bekas KNIL yang semasa revolusi 1945 sampai 1949 melawan Republik Indonesia. Sebagian bekas KNIL itu langsung menjalani perpeloncoan sekaligus penebusan dosa. Mereka dikirim ke Maluku untuk melawan pasukan RMS. Salah satu mantan KNIL yang ikut menumpas RMS adalah Kapten Kles. Bekas sersan KNIL itu menjadi komandan pasukan lapis baja dalam operasi di Ambon. Setelah operasi ini, tak ada lagi kabar tentang Kapten Kles. Bekas KNIL lain yang terkenal adalah Kapten Erwin Klaproth yang memiliki darah Makassar dan Jerman. Dia pernah menjadi salah satu komandan Korps Barisan Madura ketika Revolusi Indonesia. Di KNIL pangkatnya letnan, dan dalam operasi menumpas RMS, Erwin Klaproth memimpin batalionnya sendiri. Ada pula Kapten Yosef Muskita alias Jos yang paling tersohor. Sebelum bergabung dengan TNI pada Agustus 1950, Jos adalah bekas letnan KNIL juga. Dia lulusan Sekolah Perwira Cadangan Infanteri KNIL Angkatan 1947 di Bandung. Sepanjang operasi Ambon, Muskita tidak diberi jabatan memimpin pasukan. Dengan pangkat Kapten, Yosef Muskita alias Jos dijadikan perwira operasi pada grup yang dipimpin Slamet Riyadi. Operasi yang ikut ditangani Jos cukup sukses, meski ia harus membayarnya dengan permusuhan dari sang ayah, orang Ambon yang bekas sersan KNIL. Hampir 10 tahun ayahnya tak mau bicara dengan Jos. Nampaknya sang ayah tidak suka Jos menembaki sesama orang Ambon. Untunglah pengorbanan itu tak terlalu sia-sia. Kelak, karir Jos berkembang paling moncer dibandingkan dengan mantan KNIL lain. Dia mencapai pangkat mayor jenderal dan kemudian menjadi duta besar di Jerman. Pada perang melawan RMS, pasukan yang hampir semuanya bekas KNIL namanya Batalion 3 Mei. Dinamai demikian karena dibentuk di Manado pada 3 Mei 1950 oleh bekas KNIL dan Laskar Pejuang yang berontak pada Belanda di Manado. Pemberontakan itu menjadi pernyataan sikap pro-Indonesia. Mereka berhasil menahan pimpinan KNIL di Manado. Setelah perang usai, sebagian besar personil batalion bekas KNIL itu tidak ditugaskan lagi di Manado. Mereka ditempatkan di Jawa Barat, diantaranya bahkan masuk ke RPKAD atau Kopassus.
Tidak hanya menjadi wahana perpeloncoan ex-tentara KNIL, penumpasan RMS juga jadi ajang untuk menyingkirkan tentara yang dianggap kiri. Menurut sejarawan Salah Jamhari, setelah pemberontakan RMS meletus, setidaknya hampir 1 divisi tentara dikirim keluar Jawa. Di antara pasukan itu ada tentara yang dekat dengan orang-orang Murba, yang merupakan partainya Tan Malaka, dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). Ada batalion Abdullah yang dekat dengan Tan Malaka, lalu ada batalion yang isinya adalah mantan Hizbullah. Slamet Riyadi, salah satu pimpinan operasi penumpasan RMS, tadinya adalah komandan batalion dari divisi Penembahan Senopati yang dianggap kiri. Sementara itu, Slamet Sudiarto, pimpinan penumpasan RMS yang lain adalah bekas sersan KNIL yang menjadi salah satu komandan brigade di bawah komando divisi yang sama. Pada masa revolusi, divisi Panembahan Senopati dianggap komunis karena dekat dengan tokoh-tokoh PKI seperti Alimin, Muso, dan Amir Syarifuddin. Divisi ini adalah musuh bebuyutan divisi Siliwangi yang pernah dipimpin oleh Nasution, perwira tinggi anti kiri. Ketika ada gencatan senjata dengan Belanda, kedua divisi ini pernah saling menculik satu sama lain sampai meletusnya peristiwa Madiun 1948. Saleh Jamhari menjelaskan, Kolonel Nasution yang ketika itu menjabat Kasat memerintahkan Alex Kawilarang untuk menghabisi RMS. Panglima Divisi 2 Diponegoro di Jawa Tengah, Kolonel Gatot Subroto kemudian memerintahkan bekas anak buah Brigade 6 di bawah pimpinan Letkol Slamet Sudiarto untuk mengawal Alex, yakni Batalion Suraji atau mantan Brigade Slamet Riyadi, Batalion Sutarno, Batalion Yusmin. Karena pasukan ini dianggap kiri, Slamet Riyadi dan Slamet Sudiarto sempat bebas tugaskan di Jawa Tengah. Mereka berdua tetap bersama bekas anak buahnya sampai kemudian diberi tugas oleh Alex Kawilarang yang merupakan salah satu komandan penumpasan RMS. Dari Jawa Timur, Alex Kawilarang mendapatkan Batalion Abdullah. Sama seperti batalion-batalion dari Jawa Tengah, Mayor Abdullah dan pasukannya juga dianggap kiri. Sekitar tahun 1948, Abdullah dan kawan-kawannya pernah dekat dengan Tan Malaka. Ketiga nama itu, Slamet Riyadi, Slamet Sudiarto, dan Abdullah, kemudian dikenang karena semuanya gugur dalam pertempuran. Mayor Abdullah meninggal saat memimpin pendaratan, tertembak di atas kapal oleh peluru RMS pada 25 September 1950 di sekitar Seram. Setelahnya pada 28 September 1950, pasukan TNI akan mendarat di Hitumeseng dan Letkol Slamet Sudiarto kena tembak saat hendak keluar dari kapal. Sebulan setelahnya, Slamet Riyadi menyusul. Pada 4 November 1950, Slamet Riyadi meninggal setelah tertembak sniper RMS. Operasi menumpas RMS memang berat dan sulit. Tangguhnya pasukan RMS membuat pasukan TNI sulit pulang hidup-hidup dari Ambon. Ini adalah perpeloncoan sangat berat bagi anggota TNI ex-KNIL, juga tentara yang di masa revolusi dianggap sebagai golongan kiri. Mereka seperti diminta mencuci dosa dengan risiko nyawa melayang. Meski pada akhirnya Slamet Riyadi, Sudarto, Abdullah, dan lain-lain yang gugur dalam penumpasan pemberontakan RMS dianggap sebagai pejuang Republik Indonesia dan bukan lagi sebagai bekas KNIL maupun tentara kiri. Demikian sekelumit kisah tentang perpeloncoan yang harus diterima oleh mantan anggota KNIL dan mereka yang dianggap sebagai tentara kiri dalam pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dan bila Anda berkenan, silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih.